Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Seperti yang sudah kita ketahui, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sudah siap semuanya untuk belajar? Jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak loh. Ada dua cara. Yang pertama generatif dan yang kedua vegetatif. Pada perkembangbiakan generatif, adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Nah, pada bunga tersebut umumnya terdapat benang sari dan juga putik. Benang sari berperan sebagai sel kelamin jantan, putik berperan sebagai sel kelamin betina. Nah, bagaimana sih proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Perhatikan gambar berikut ya. Peristiwa tersebut diawali dengan peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari melebur menjadi satu dengan putik. Kemudian menghasilkan hasil pembuahan. Hasil pembuahan tersebut berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru tersebut ada di dalam daging buah yang kita kenal sebagai biji. Biji tersebut kalau kita tanam maka akan menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Seperti itu prosesnya, jadi berulang-ulang. Berikut ini beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Ada apel, jeruk, rambutan, mangga, dan juga durian. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara. Ada 4 cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi beda tumbuhan. Kemudian yang keempat penyerbukan bastar. Ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Contohnya, ketika serbuk sari bunga mawar jatuh ke kepala putik bunga sepatu. Nah, itu dinamakan penyerbukan bastar. Pengelompokan bunga didasarkan pada kelengkapannya. Yang pertama, alat perkembangbiakannya. Ada yang disebut dengan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki kedua alat perkembangbiakan, yaitu punya benang sari dan juga punya putik. Dan kalau bunga tidak sempurna artinya tidak memiliki salah satunya. Yang kedua, berdasarkan bagian-bagian bunganya. Bunga dibagi menjadi dua. Ada bunga lengkap, ada juga bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap tentunya memiliki semua bagian-bagian bunga. Punya kelopak, punya mahkota, punya benang sari, dan juga punya putik. Kalau bunga tidak lengkap, dia tidak memiliki salah satu bagian. Misalnya, bunga tersebut tidak memiliki kelopak atau benang sari. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya dan selamat mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Selamat mengerjakan latihan.